Bulan bagai penjaga keperakan, memancarkan cahaya pucatnya ke jalan setapak berbatu kuno yang berkelok-kelok menembus taman-taman labirin Palazzo di Silenzio. Udara dipenuhi aroma melati, namun yang memenuhi malam bukanlah aroma manis kehidupan, melainkan aroma busuk yang memuakan. Disinilah, di jantung Venesia, bisikan kutukan tumbuh sekuat lumut yang menempel di patung-patung yang runtuh. Mamma mia, kenapa kita datang ke sini setiap tahun? Elena mendesah, suaranya bergema di keheningan. Karena cara, jawab ibunya Isabella, matanya berbinar-binar antara kegembiraan dan ketakutan. Di sanalah nenek moyang kita menemukan takdir mereka. Elena memutar bola matanya, skeptisisme masa mudanya tampak mencolok di balik tahayul kuno. Nasib tidak ditemukan dalam bayang-bayang wajah-wajah batu tua, katanya, menunjuk patung-patung yang seolah mengawasi mereka dengan mata kosong. Isabella menggenggam tangan putrinya, kehangatan sentuhannya sangat kontras dengan dinginnya malam. Kau belum merasakan daya tarikan taman? Taman-taman itu tua dan menyeramkan. Seperti tempat hantu-hantu masa lalu para turis datang menghantui, seloroh Helena, mencoba mencairkan suasana. Genggaman ibunya semakin erat. Ini bukan hantu biasa, Elena. Ini adalah hantu-hantu cinta yang hilang, hati yang hancur oleh labirin takdir yang sunyi. Palazzo konon dihantui oleh entitas yang memakan kesedihan hati-hati yang kesepian yang berani menapaki jalannya. Elena mendengus, tetapi rasa ngeri menjalar di tulang punggungnya. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa mencekam, bahkan bagi seseorang yang mengenal kanal-kanal kota sedalam garis-garis di telapak tangannya sendiri. Ia memang pernah mendengar cerita-cerita itu, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai jalinan hayalan masa lalu Venesia yang penuh kisah. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam ke taman, keheningan semakin pekat, bagaikan selubung yang mengancam akan mencekik mereka. Bayangan-bayangan itu semakin panjang, semakin mengancam, meliuk-liuk menyerupai tangan-tangan yang menggenggam dari kegelapan. Elena bersumpah ia mendengar bisikan-bisikan samar, terbawa oleh angin sepau-sepoi yang seolah tak bersumber. "Mama, aku tak suka ini," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah debaran jantungnya. Isabella berhenti, tatapannya tertuju pada patung seorang gadis yang menangis, air mata marmer yang selamanya membeku di pipinya. "Lihat, Elena, sang tukang kebun bayangan ada di sini." Sosok itu muncul dari kegelapan, seorang penjaga diam berjubah compang-camping, wajahnya tertutup tudung. Ia bergerak dengan keanggunan yang terasa tak wajar, jubahnya berkibar-kibar seperti sayap burung pemangsa besar. Hanya mereka yang benar-benar kesepian yang dapat melihat sang tukang kebun bayangan, gumam Isabella. Elena merasakan tarikan aneh ke arah sosok itu, kerinduan tak terjelaskan yang menyentak jiwanya. Makhluk itu mengulurkan tangan, dan sesaat, ia merasa melihat secercah pemahaman di mata makhluk itu. "Pegang tanganku," seolah berkata, kata-katanya bergema di benaknya. "Biar kutunjukkan apa yang ada di balik tabir." Elena melangkah maju, tetapi cengkeraman ibunya menahannya erat. "Tidak," desis Isabella. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Sosok sang tukang kebun bayangan semakin padat, bisikan-bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan semakin mendesak. Elena merasa tekadnya goyah. "Pilihan ada di tanganmu, Elena," bisik ibunya mendesak. "Tetaplah bersamaku, atau ikuti jalan yang terlupakan." Dengan tangan gemetar, Elena mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh marmer dingin gadis yang menangis itu. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan bayangan-bayangan itu meraihnya. "Mama," ia terengah-engah, "aku takut." "Ingat, cara," kata Isabella, suaranya tegas dan tenang, "kau tidak sendirian." Dan dengan kata-kata itu, bayangan-bayangan itu mundur, bisikan-bisikan mereda, dan sang tukang kebun bayangan menghilang, hanya menyisakan pelukan tenang taman yang diterangi cahaya bulan. Elena menoleh ke ibunya, matanya terbelalak takjub sekaligus takut. Bersama-sama, mereka berjalan kembali ke kota yang aman, meninggalkan taman-taman yang sunyi dan penjaga hantu mereka. Namun, saat mereka menghilang di kegelapan malam, Elena tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia baru saja bertemu sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekadar cerita hantu. Kenangan sang tukang kebun bayangan masih melekat, sebuah pengingat bahwa beberapa hal di dunia ini lebih baik tak terlihat, tak tersentuh, dan tak dijelajahi. Maka, legenda Palazzo di Silenzio tetap ada, melodi yang menghantui dalam simfoni misteri Venesia, mengalun di hati mereka yang berani mendengarkan.